Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ada poin menarik tadi yang sempat dinyatakan oleh Mbak Novita yang akan saya tanyakan kepada baik Pak Syamsul maupun Pak Kohar. Pak Syamsul lebih dahulu. Pak Syamsul, jadi sebenarnya kalau tadi Anda bilang tingkat penularan atau probabilitas penularan antara anak dan dewasa ini sebenarnya sama saja. Bagaimana dengan tingkat imunitasnya, Pak? Tingkat imunitas itu bukan pada anak itu terus sempurna terus nggak kena, bukan begitu. Jadi kan kita tahu tadi dibilang sudah ada cytokine storm itu ya, pada cytokine itu pada anak-anak imun sistemnya itu lebih kuat cytokine yang pro-inflammatory. Jadi dia itu tidak terlalu melakukan action terhadap inflamasi. Sedang anti-inflamatorinya itu rendah. Jadi pro-inflamatori tinggi, anti-inflamatori rendah, berbeda dengan orang dewasa, anti-inflamatori tinggi, pro-inflamatori rendah, sehingga pada orang dewasa imun sistemnya kuat, terus mereka melakukan perlawanan sehingga terjadi cytokine storm, reaksi antigen antibodi. Pada anak-anak itu tidak terjadi, ya. Tapi pada mereka yang mengalami komorbid dengan reaksi yang tidak terlalu tinggi pun bisa menjadi berat, begitu penjelasannya. Oke, kepada Pak Kohar saya sekarang gantian tanyakan. Pak Kohar, boleh dijelaskan tidak kalau dari pengamatan Anda, dari gugus tugas COVID-19, daya imunitas anak dalam menghadapi COVID-19 dari pengamatan Anda, baik anak-anak yang kemudian hanya menjadi OTG maupun juga mereka yang jadi PDP ataupun saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit, perbedaannya seperti apa, Pak? Jadi kita dalam menghadapi penyakit infeksi itu ada 3 hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah host, kemudian agent, dan environment. Nah, environment ini lingkungan di sekitar kita berada. Kemudian host adalah orang yang akan terinfeksi, kemudian agent adalah penyebab dari infeksinya. Kali ini agentnya adalah COVID-19. Hostnya pada anak-anak, kemudian lingkungannya itu yang seperti di mana dia tinggal. Oleh karenanya kalau kita melihat apa yang terjadi pada anak-anak, tadi Dr. Syamsul sudah sampaikan respon imun pada anak ini tidak tepat sama dengan pada dewasa. Sehingga kemudian apa yang terjadi perang-perangan tanda petik antara COVID dengan yang terjadi pada tubuh seorang anak itu responnya beragam. Pada orang dewasa kemudian terjadi badai sitokin yang kemudian menjadi kurang menguntungkan pada paru-parunya sehingga kemudian ada gangguan oksigenasi di parunya. Pada anak-anak rupanya respon ini bisa dikendalikan sehingga kemudian infeksinya relatif manifestasi klinisnya menjadi lebih ringan tanda petik dibandingkan dewasa yang ada menjadi lebih berat PDP-nya tadi. Oke, tapi secara umum berarti memang anak-anak tingkat kesembuhannya lebih tinggi ya dibanding orang dewasa? Sampai dengan yang kami pantau pada data epidemiologinya, tingkat kesembuhan pada anak memang relatif lebih tinggi. Tingkat mortalitasnya, kematiannya pun lebih rendah. Lalu begini Pak, Surabaya maupun Jawa Timur kan sudah berkali-kali menggelar rapid test massal atau swab PCR massal begitu. Adakah anak-anak yang juga diikutkan dalam tes-tes massal ini, Pak Kohar? Kami melakukannya itu berdasarkan ada kasus di mana kemudian lingkaran satu dari kasus tersebut itu semua diperiksa, termasuk anak-anak, termasuk orang tua yang ada di kasus sekitarnya itu, ring 1. Setelah ring 1 kita ring 2, kita sapu semua. Dengan begitu kita tahu siapa aja yang sudah terkontaminasi atau terinfeksi. Jadi kita perhatikan tadi bahwa bagaimana tingkat virulensi dari kasusnya, kemudian tadi patogenitas, kerusakan jaringan karena infeksi tadi seperti apa itu yang kita hitung. Oke, boleh kemudian saya diberi cerita Pak Kohar bagaimana kemudian dalam tracing
kasus COVID-19 pada anak ini. Yang kami tahu kalau misalkan ada, ini seperti yang saat ini sedang dilihat oleh pemirsa adalah bahwa banyak sekali ada tes-tes massal, baik itu swab maupun rapid test. Jarang kami melihat anak-anak. Bagaimana kemudian cara gugus tugas ini tracing terhadap anak-anak? Apakah kemudian dibarengkan tesnya dengan orang dewasa atau seperti apa, Pak? Berbagai tempat yang kita lakukan tracing, kalau Anda melihat itu tracing di pasar, ya memang mungkin tidak akan tampak anak-anak. Tapi juga kita melakukan tes-tes ini rapid pada pemukiman. Nah, di sana maka akan tampak ada anak-anak juga yang kita periksa. Demikian juga di tempat-tempat di mana memang ada fasilitas pelayanan kesehatan di sana, itu akan kelihatan bahwa memang anak-anak juga bagian dari. Intinya adalah mereka yang terkontak dengan kasus itu menjadi fokus kita untuk kita periksa. Kalau tidak ada kasusnya, ya mungkin ke lini kedua nanti kita periksanya. Sejauh ini kalau dari pengamatan Pak Kohar, anak-anak yang kemudian positif COVID-19, adakah menunjukkan gejala-gejala spesifik yang mungkin berbeda dengan orang dewasa? Yang jelas polanya ada beberapa yang kalau yang sering didengungkan, terutama juga dari Eropa, itu adalah demam. Tapi yang di sini juga ada yang tampak dengan gejala batuknya yang lebih dominan, kemudian juga ada yang dengan keluhan saluran cerna. Oke, jadi sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan orang dewasa ya, gejala-gejalanya Pak ya? Ya, cuman mungkin titik beratnya aja yang berbeda. Lalu begini, menghadapi orang dewasa yang terjangkit atau terinfeksi COVID-19 saja tantangannya banyak sekali. Anak-anak pasti tantangannya lebih besar dan berbeda dalam merawat, tracing kemudian merawat anak-anak dengan COVID-19. Pak Kohar bisa bercerita tidak apa tantangan terbesar ketika kita harus tracing kemudian mengetes kemudian merawat anak-anak ini? Terutama adalah dari proteksi atau tadi perlindungan yang berlebihan dari orang tua sehingga cenderungnya kita menjadi sulit untuk mendapatkan. Kemudian padahal kita akan membutuhkan keterangan, data, dan kemampuan anak mengingat berbagai kejadian. Seringkali dia tidak perhatikan betul sehingga kita tidak mendapatkan datanya dengan baik. Maka kita harus dapat sekunder dari orang tuanya, dari pengasuhnya, dari orang sekitarnya. Aktivitas anak ini apa aja selama beberapa hari, ya itu adalah seninya yang lain pada anak-anak kalau kita men-tracing dibanding dengan men-tracing orang dewasa. Mbak Novita, boleh dong saya bertanya, bagaimana kemudian pendekatan yang paling pas untuk kemudian tracing, testing, dan juga merawat anak-anak yang terkena COVID-19? Dengan kesabaran ya, dengan cinta. Kalau buat saya kata kuncinya, tidak dengan ketakutan, tidak dengan panik, apalagi mengancam. Karena dengan kesabaran dan pengertian, pemahaman yang diberikan kepada, karena sudah sakit kan, sudah sakit saat ini berarti dia tahu bahwa ada konsekuensi dari apa yang dilakukan selama ini dengan tidak taat, ada dengan terjadi dengan mungkin dia OTG atau ODP atau bahkan PDP. Jadi kalau buat saya sebelum ke sana ke kuratif, kita masuk ke preventif dulu kali ya. Preventifnya ini dari orang tua sebagai kata kunci sih sebenarnya. Bagaimana seninya, tadi saya pakai kata dari Kang Kohar nih, seninya untuk bisa menjelaskan kepada anak-anak tidak secara berlebihan, juga tidak sampai menggampangkan, tapi pas bagaimana kita hadir untuk menjelaskan, memberikan pemahaman. Dan banyak sekali yang sudah dibagikan juga dari Kemendikbud, bagaimana literasi, narasi yang bisa diberikan kepada anak-anak, pemahaman sesuai dengan usianya. Tentunya anak 0 sampai 3 tahun, batita dan balita, dan anak yang sudah di usia SD, anak yang remaja, pemahaman untuk mereka menerima apa sih novel coronavirus 19, kenapa saya nggak boleh keluar rumah. Tentunya berbeda setiap tahapan tumbuh kembang setiap anak kan. Nah, tantangan kita sebagai orang tua sekarang untuk mengenal setiap anak kita di usia berapa mereka ada saat ini, seperti apa karakter mereka, dan kita masuk dengan metode yang berbeda dan unik kepada setiap anak. Nah, ini tantangan kepada kita semua. Tapi saya kenapa dari tadi wanti-wanti tidak melakukannya secara berlebihan. Kenapa?
Anak-anak ini generasi alfa, kalau kita sebut dengan anak-anak yang lahir di atas tahun 2000, yang akrab dengan teknologi. Anak-anak ini bersosialisasi dari kecil dengan gadget, dengan layar kaca. Anak-anak ini punya kecenderungan social skill-nya, keterampilan bersosialisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka kalau rata-rata saya tanya, tidak punya banyak teman dibandingkan zaman saya atau zaman sesudahnya. Dengan kita berlebihan menakut-nakuti bahwa kamu jangan sentuh orang ya, kamu jangan sampai berlebihan. Maksud saya ngerti ya Mbak Sofia, dengan kita berlebihan anak-anak yang tadinya sudah punya mistrust, tidak punya rasa percaya kepada orang lain, tambah ditakut-takutin, semakin tidak percaya dengan orang lain dan sekitarnya. Kalau kita melakukan secara berlebihan, karena saya lihat dengan melakukan role play, dengan usia dan tahapan tumbuh kembang yang tepat, kita semua punya SOP yang begitu jelas, sabunan dengan air, punggung tangan, sela-sela jari, bagaimana pakai masker dengan yang tepat dan taat, bagaimana makanan yang bergizi, mencari contoh dari rumah, kita menyiapkan makanan bergizi, bukan junk food, instant food yang gampang sekali yang siap saji, lalu olahraga. Kalau buat saya itu penting sekali menjaga dari dalam. Berolahraga, jadi membuat anak bergerak dan berkeringat. Dan dilakukan bersama-sama dengan orang tua, bukan teriak, marah-marahin anak, apalagi mengancam, Mbak. Karena anak memang harus cara berkomunikasi dengan anak ini berbeda dengan cara kita berkomunikasi dengan orang dewasa begitu ya. Oke, Betul, nanti saya akan tanyakan lebih lanjut kepada para narasumber saya bagaimana kemudian kita bisa melindungi anak-anak dari COVID-19 karena angkanya makin hari makin tinggi. Sesaat lagi saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.